Halo guys, di video kali ini gue mau bagi pengalaman reading pakai mocil. Jadi reading pakai mocil itu nggak selamanya mulus ya, namanya juga motor bukan untuk jalan umum ya, cuma dimodifikasi buat ke jalan umum. Nah di sini gue mau isi bensin, cuma sebelumnya udah isi bensin sih, jadi masih full, masih cukup lah. Rumah masih banyak kayaknya tadi bisa isi. Oh, nggak perlu, cukup. Masih banyak. Aduh. Nah di sini nih awal mula kejadiannya, pas gue tarik kok ngelos, kayak ada yang nggak bener nih. Nggak Ya, panik sih karena ada teman-teman juga. Akhirnya coba buat pinggirin dulu, coba gue cek dulu ada apa, kenapa gitu. Gue coba buka satu persatu penyebab masalahnya. Kemungkinan kalau nggak bisa ditarik itu kan dari pull startnya ya, makanya gue coba buka. Nah ini dia nih, ternyata tarikan apa sih, per besarnya itu patah. Gue juga bingung, selama gue pakai mocil baru ini ngerasain patah nih. Kalau dari suhu mocil sih pada bilang ganti pakai yang plastik, katanya lebih awet. Cuma ya gue di rumah stok yang baru masih ada beberapa gitu, nggak ada dua lah yang baru. Jadi kalau gue ganti plastik kan sayang tuh, nggak kepake, nanti malah kebuang, mubazir jadinya. Setelah itu gue putusin buat nyamperin temen-temen dulu, ke anak-anak dulu. Gue coba tanya-tanya ada yang bawa stok nggak. Kayaknya kemungkinan nggak ada sih, karena per kayak gini tuh jarang banget kejadian sampai patah gitu ya. Bahkan mungkin baru ini kali ya, nggak tahu juga deh. Akhirnya dapat solusi buat pakai tarikan punya Anggit dulu, si Ungu, buat nyalahin sampai ke tempat tujuan gitu kan emang tujuannya mau ke tempat ada user mocil juga, tinggalnya di daerah Sudirman kan, deket tuh, jadi bisa pakai pinjem punya full startnya dia dulu. Setelah itu baru deh bisa pulang, yang penting bisa nyala dulu deh. Patah. Tarikan gue patah. Iya, yang per yang gedenya. Oke. Alhamdulillah motor udah bisa nyala, udah bisa lanjut reading lagi. Nah ini tuh mau arah pulang ya, mau udah bubar lah, acaranya udah bubar, pulang. Cuma di sini Bro Anggit tuh kayak ngasih kode gitu ke Bang Andi kalau motor itu trouble. Cuma Bang Andi mungkin ya, namanya suaranya tuh udah kayak baja ya, motor berisik banget. Jadi Bang Andi tuh nggak cuma iya aja gitu, jadi nggak ngerti. Padahal si Anggit tuh ngomong apa, dia cuma iya. Padahal nyatanya si Anggit tuh motornya lagi trouble. Di sini Bang Andi kayak mau cobain mesinnya, agak ditarik dikit motornya. Dia masih nggak ngerti si Anggit tuh kenapa tadi ngomong apa, ada jalan aja terus. Padahal dia nggak tahu jalan pulang tuh, jalan aja duluan. Kayak dia mau gaspol sih itu. Nah nih Bro Anggit udah mau infoin gue buat minggir, karena dia takut gue tinggalin juga kali ya. Bang Andi udah jalan terus, cuma gue ngerespon ada yang nggak bener mau dari motornya dia kan. Akhirnya gue putusin buat berhenti, gue balik lagi buat lihat kondisinya dia, karena emang di mocil ya, bukan cuma mocil sih, gue rasa di komunitas apa aja kalau memang teman ada trouble, kita bisa atau nggak bisa kita harus bantu ya. Jadi nggak cuek aja gitu kita tinggalin, enggak ya.
Gue coba tanya-tanya apa yang dia rasain, gimana motornya, kenapa dia bisa sampai mutusin buat berhenti. Pasti ada yang nggak beres kan. Padahal gue juga nggak ngerti siapa yang rusak, cuma gue pura-pura aja biar ada apanya responnya lah. Akhirnya setelah dicoba-coba, dicek, depan nggak ada yang macet, belakang nggak ada yang macet. Dia sih bilangnya katanya jalannya seret gitu, berat, kayak ada yang macet. Belakang juga nggak ada, pertama dicek macet. Nah gue pikir itu tuh dari apa sih, dari kaliper belakang. Udah di setel ternyata bukan kaliper, dan gue putusin buat minggir di depan aja deh, karena ini kan jalur cepat ya, jalur cepat di sini takutnya nanti diseruduk Fortuner, nggak lucu kan, udah motornya kecil seruduk mobil gede kan nggak lucu. Terus gue lanjut stut sampai ke tempat kosong terdekat. Jadi dari pinggir aja yuk. Sebenarnya nyetut kayak gini tuh atau berhenti di pinggir jalan cepat, jalur cepat kayak gini tuh nggak boleh ya, melanggar aturan. Cuma ya gimana lah, udah jam, kondisinya kalau nggak salah itu sekitar jam 3 atau jam 4 subuh gitu, jalanan juga sepi, jadi ya daripada dorong juga kan. Dan ternyata nyetut motor kecil tuh berat banget loh. Gue udah dapat tempat buat minggir, buat periksa motor. Pas gue berhenti langsung ada abang-abang yang respon, dia tuh nawarin buat disetut sampai ke depan gitu. Gue bilang enggak, masih buat spare part gitu kan, pengen coba dicek dulu apa kerusakannya, karena kalau di trouble-nya dia kayaknya dari bagian kopling itu gue ada spare part, pairnya gue ada, kampas juga ada gitu kan, jadi nggak perlu disetut. Setelah diperiksa, nggak taunya di bagian baut kopling yang 3 itu, baut kampas koplingnya itu bautnya diselek, harus ganti baut. Nah bautnya nggak ada, udah gitu ternyata mau buka kampasnya juga, trackernya tuh nggak lengkap, alatnya nggak lengkap, si Anggit nggak bawa alat lengkap, gue juga nggak bawa kunci tracker buat buka kopling. Akhirnya ngehubungin temen di situ yang tinggal di Sudirman tadi tuh, Ojan, ngehubungin Ojan buat minta di towing ke arah pulang ya, karena kalau udah kayak gitu repot sih di jalan juga yang ada ngerusak kan. Akhirnya di towing deh, dan kebetulan alhamdulillahnya Ojan ngerespon, dia langsung datang ke tempat dan deket juga kan, dia langsung bawa mobil buat towing deh. Ya jadi segitu aja cerita gue reading malam ini. Bukan malam apes ya, cuma memang ya udah waktunya aja, dan salahnya di kita bawa spare part tuh nggak lengkap, karena kan ya itu tadi, kalau bawa mobil tuh beda sama motor-motor konvensional yang keadaan tanpa diservis pun, maksudnya keadaan biasa pakai, kita mau bawa jarak jauh juga aman. Tapi kalau mobil beda, kadang-kadang tuh ada aja gitu, kita tuh harus bawa alat-alat yang sekiranya kayak contoh busi, rantai, terus apa ya kayak gitu-gitulah, alat-alat yang pair kopling, kampas kopling itu harus dibawa, karena kita nggak tahu di jalan tuh kita kenapa. Kalau kayak ban sih nggak perlu lah ya. Oke, sekarang gua arah pulang sendirian tanpa dikawal. Semoga aja selamat sampai rumah, amin. See you next video, thanks for watching.